Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gadis Prasta Driandra, mahasiswi Universitas Lampung jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Video ini dibuat sebagai ujian akhir semester mata kuliah Politik Keuangan Negara. Di video ini akan dibahas bagaimana jika saya memberi rekomendasi kebijakan dalam rangka menghentikan masalah COVID-19 di Indonesia dari sisi kebijakan fiskal. Baiklah, kita akan langsung mulai dengan mengetahui apa saja dampak COVID-19 dalam perekonomian di Indonesia. Yang pertama, sektor pariwisata melemah akibat corona. Dunia pariwisata merupakan sektor yang terdampak pertama kali di Indonesia akibat corona. Kerugian pendapatan devisa nasional mencapai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Wah, banyak juga kan? Angka turis juga menurun hingga 6.800 per hari, terutama turis yang berasal dari Cina. Kedua, lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari dan Februari dengan rincian 11.680 penerbangan domestik dan 1.023 penerbangan internasional. Sekitar 207 miliar rupiah kehilangan pendapatan di sektor pelayanan udara. Sekitar 48 miliar rupiah kehilangan disumbangkan oleh penerbangan dari Cina. Ketiga, Perhimpunan Hotel dan Restoran di Indonesia memperkirakan penurunan tingkat okupansi di sekitar 6.000 hotel. Di sekitar Indonesia mencapai 50%. Ini bisa mempengaruhi turunnya devisa lebih dari setengah tahun lalu. Keempat, impor Indonesia sepanjang Januari hingga Maret 2020 turun 3,7% year to date. Kelima, inflasi pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 2,96% year on year, disumbang oleh kenaikan harga emas, perhiasan serta beberapa harga pangan yang melonjak. Meski terjadi deflasi pada komoditas, aneka cabai dan tarif angkutan udara. Keenam, PHK. Sampai 11 April, lebih dari 1,5 juta karyawan putus kerja atau pemutusan hubungan kerja atau PHK dan dirumahkan, di mana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor formal dan 265.000 dari sektor informal. Adanya COVID-19 membuat banyak perusahaan memecat atau mem-PHK para karyawannya, sehingga terjadilah banyak pengangguran yang ada di Indonesia. Hal ini yang akan kita bahas. Adanya COVID-19 menyebabkan banyak usaha tutup dan menyebabkan banyak pengangguran. Berikut kurvanya. Ada last long aggregate supply. Ini ada SAS atau short aggregate supply. Garis ada 1 dan ada 0. Titik equilibrium. AD0 ini merupakan kurva di mana banyak pengangguran, jadi berada di sebelah kiri. Untuk mencapai titik equilibrium ini, maka hal yang harus dilakukan pemerintah adalah menurunkan pajak dan menaikkan harga belanja pemerintah. Nah, logikanya, jika pajak diturunkan, maka banyak tempat usaha yang akan dibuka. Maka dari itu, kita dapat kembali bekerja dan menaikkan harga belanja pemerintah. Jadi, kita bisa menurunkan pajak dan menaikkan harga belanja pemerintah. Saat belanja pemerintah dinaikkan, pemerintah akan belanja di pasaran, dan uang yang beredar pun akan banyak, dan otomatis akan membuka peluang untuk kita mendapatkan penghasilan, dan dapat merekrut orang untuk kembali bekerja. Sehingga masalah pengangguran karena di PHK sudah mendapatkan peluang usaha kembali. Jika wabah COVID-19 sudah berakhir, maka orang-orang akan kembali membuka usahanya dan merekrut anggota baru atau orang-orang baru untuk kembali bekerja. Berikut kurvanya. Nah, ini adalah kurvanya. Di sini ada price level. Di sini ada
real GDP ini ada garis SAS, dan ini adalah garis AD yang menunjukkan jika orang-orang sudah kembali bekerja, maka AD-nya akan seimbang. Jadi, artinya adalah pengangguran sudah menipis dan berkurang. Semua dapat kembali bekerja. COVID-19 menyebabkan resesi di mana-mana, di mana permintaan itu berkurang. Dapat diambil dari contoh dekorasi wedding. Dalam pandemi COVID-19 ini, otomatis dekorasi wedding akan terhambat karena banyak orang yang membatalkan untuk tidak melakukan pernikahan karena wabah ini. Karena harus melakukan social distancing atau dilarang berkumpul dan mengadakan acara atau keramaian. Dapat digambarkan dengan kurva. Ini adalah DO, yang dimana ini adalah sebelum wabah corona. Dan ini adalah D1 sesudah wabah COVID, ditunjukkan dengan kurva yang secara tidak langsung ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kok bisa? Karena pengusaha dekorasi akan mendapatkan uang jika dia menjalankan usahanya. Dan saat mendapatkan uang, otomatis pengusaha tersebut akan membelanjakan uangnya kepada masyarakat, seperti membeli bahan-bahan perlengkapan kebutuhan sehari-hari, alat dekorasi, atau kebutuhan yang lainnya. Jadi, uangnya akan selalu berputar. Tetapi, jika pengusaha tidak mendapatkan uang, maka tidak akan terjadi pertukaran uang di masyarakat. Dalam hal ini, tidak ada belanja dalam masyarakat. Berikut kurvanya. Ini adalah contoh kurvanya. Garis di bawah adalah tahun, garis samping adalah angka pertumbuhan. X dan Y. Sebelum pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi bisa didapat dengan total 12%. Dan sekarang hanya mencapai 8% atau turun. 12% untuk tahun 2019 dan 8% untuk tahun 2020. Dan terjadilah penurunan dari tahun 2019 ke 2020. Dalam pandemi COVID-19 ini, rekomendasi yang dapat saya berikan adalah 1. Pemberian BLT berupa sembako. Menurut saya, pemberian BLT berupa sembako lebih efektif daripada pemberian berupa uang. Mengapa? Karena pemberian uang tidak dapat dimanfaatkan masyarakat secara optimal. Kebanyakan masyarakat, jika sudah mendapat bantuan uang, malah tidak membeli kebutuhannya dan digunakan untuk hal yang lain dan tidak begitu penting. Tapi, pemberian berbentuk uang juga tidak ada salahnya loh. Untuk masyarakat yang jujur dan dapat mengontrol dirinya, pembantuan berupa uang sangatlah berarti. Untuk keperluan atau biaya sekolah, atau untuk membayar kontrakan, dan yang lain. Pemberian BLT berupa sembako bisa langsung dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan sehari-harinya. Dan itu sangat menguntungkan bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 dan yang memiliki perekonomian yang sangat minim. Saya akan memberikan informasi 10 bantuan pemerintah Indonesia selama pandemi COVID-19 untuk rakyat. Sebelumnya, pada tanggal 31 Maret lalu, Presiden Jokowi telah menyampaikan program bantuan berupa 1. Kebijakan mengenai manfaat dari program Keluarga Harapan yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima dengan total anggaran 37,4 triliun. 2. Kartu sembako diberikan kepada 20 juta penerima. Kartu sembako diberikan kepada 20 juta penerima yang per orangnya akan diberikan 2 juta rupiah per bulannya dan totalnya adalah 43,6 triliun.
Yang ketiga adalah Kartu Prakerja yang sudah disampaikan kepada 5,6 juta orang, berupa insentif pasca pelatihan sebesar 6 juta selama 4 bulan. Anggaran yang disiapkan adalah 20 triliun. 4. Pembatasan tarif listrik dan diskon tarif listrik. Anggaran yang telah disiapkan sebesar 3,5 triliun rupiah. Sementara itu, dalam sepekan ini, Presiden Jokowi telah menyampaikan bahwa pemerintah telah menambahkan beberapa kebijakan bantuan, yaitu 1. Bantuan sosial yang baru. Bantuan khusus bahan sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat yang berada di DKI Jakarta dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta kakak dengan besaran 6 juta per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan sebesar 2,2 triliun rupiah. Bantuan sembako yang diberikan kepada wilayah Depok, Bogor, Tangerang, dan Bekasi yang diberikan 1,6 juta jiwa atau 576 juta rupiah per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran 1 triliun. Menurut Presiden Jokowi, pemberian bantuan khusus untuk Jabodetabek diberikan agar warga mengurungkan niatnya untuk mudik sebagai upaya memutus rantai penyebaran COVID-19. 3. Masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bantuan sosial tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos, PKH maupun bansos sembako. Sekali lagi, kepada 9 juta KK sebesar 6 juta rupiah per bulan selama 3 bulan. Dan total anggaran yang dikeluarkan adalah 16,2 triliun rupiah, kata Presiden. Keempat, sejumlah dana desa juga dialokasikan untuk masalah pandemi ini. Anggaran yang disiapkan adalah 21 triliun rupiah. 5. Memperkuat program padat karya tunai di kementerian-kementerian yang total anggarannya adalah 16,9 triliun rupiah. Yang keenam, Polri juga akan melaksanakan program keselamatan. Ini seperti program Kartu Prakerja yang dinamakan Program Keselamatan Polri yang mengombinasikan bantuan sosial dan pelatihan. Dana yang disiapkan adalah 360 miliar rupiah. Wow! Dan itu adalah 10 bantuan yang diberikan pemerintah selama pandemi COVID-19 untuk rakyat. Dan rekomendasi kedua yang saya berikan adalah alokasi dana daerah atau pendapatan daerah harusnya dapat digunakan untuk totalitas dalam mencegah pandemi COVID-19 ini. Diharapkan masyarakat juga berpartisipasi dalam mencegah penyebaran COVID-19. Saran ketiga yang saya berikan adalah masyarakat diberikan fasilitas untuk membangun UKM kecil-kecilan untuk membantu perekonomian masyarakat agar masyarakat dapat melanjutkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi mereka. Menurut saya, UKM jika dikelola dengan benar dan baik akan menghasilkan hasil yang besar dan sangat menguntungkan loh. Untuk itu, masyarakat dan pemerintah harus berpartisipasi untuk menjalankan dan membangun perekonomian atau pertumbuhan perekonomian di Indonesia saat ini. Itu adalah 3 rekomendasi dari saya untuk masa pandemi COVID-19 ini. Setelah ini, saya akan memberikan informasi dampak lain masalah pandemi COVID-19 selain dampak yang telah saya sebutkan di awal video ini. Mau tahu dampak apa saja selain dampak yang telah saya sebutkan di awal video tadi? Mau tahu nggak? Iya, mau tahu. Yang pertama adalah keuangan digital meningkat. Seperti yang kita ketahui, coronavirus dapat menempel pada benda-benda dan uang adalah salah satunya. Ini adalah salah satu alasan mengapa uang digital akan meningkat, karena uang digital tidak bisa dipegang atau disentuh sehingga memperkecil penularan virus. Yang kedua, meningkatnya daya beli produk lokal. Hal ini seperti kita ketahui karena ekspor dan impor sekarang sedang dihentikan, maka dari itu masyarakat Indonesia hanya akan membeli barang-barang yang berada di Indonesia atau produk lokal. Dan polisi juga sudah menurunkan kurangnya kendaraan
yang disebabkan oleh social distancing. Yang ketiga, pajak penghasilan ditanggung pemerintah. Penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai berpenghasilan 200 juta rupiah setahun yang bekerja pada perusahaan yang terdampak pandemi COVID-19 mendapat fasilitas pajak penghasilan 21 pph atau 21 pp ditanggung pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 PMK 03 2020, perusahaan yang terdampak pandemi virus COVID-19 merupakan perusahaan yang terdaftar pada 440 KLU atau klarifikasi lapangan usaha tertentu dan perusahaannya yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE atau kemudahan impor tujuan ekspor. Keempat, kelonggaran membayar kredit. Pemerintah memberikan sejumlah insentif untuk kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, di antaranya kelonggaran membayar kredit hingga 1 tahun. Kelima, yaitu meningkatnya teknologi. Gimana bisa meningkatnya teknologi? Karena kita belajar di rumah, bekerja di rumah, dan apapun di rumah, kita membutuhkan bantuan teknologi untuk menyelesaikan pekerjaan atau sekolah kita. Untuk dari itu, masyarakat otomatis akan belajar menggunakan teknologi dan memanfaatkan teknologi sebaik-baik mungkin untuk meminimalisir pekerjaan di luar rumah. Saat ini, semua dilakukan menggunakan teknologi seperti meeting atau kuliah. Bahkan, anak sekolah dasar pun sudah sangat lihai menggunakan teknologi dalam pelajarannya. Itulah beberapa dampak selain yang saya sebutkan di awal video. Dengan adanya new normal, diharapkan masyarakat dan pemerintah dapat berkontribusi dengan baik untuk meningkatkan kembali pertumbuhan perekonomian di Indonesia dengan tetap menjaga prosedur kesehatan, tetap jaga jarak, menggunakan masker, tetap menjaga kebersihan. Sekian video dari saya, terima kasih banyak sudah menonton. Nama Gadis Prasta Dilandra NPM 19160211052 reguler B. Terima kasih semua. Jangan lupa subscribe, comment, and like.